Selamat malam. Aku abis keramas ya kak. Terus tadi aku kan sempat sisiran. Sebelum keramas hari ini banyak banget rambut rontok tuh. Aku pakai tonic head, face tonic dulu kak, biar seger. Nah ini aku bungkus dulu pakai anduk karena biar kering dulu ya kak. Aku belum pakai obat karena harus kondisi kering sih kak. Jadi setelah hari ke 107 atau sekitar 3 bulan lebih ya kak, kebotakan di sebelah tengah itu memang udah tumbuh kak. Cuman masalahnya adalah peradangannya tuh melebar kak, ke kanan kiri, tengah-tengah kepala, belakang, dan bahkan di sini kak, di bawah sini juga ada. Terus gejalanya sama seperti kebotakan awal-awalnya. Jadi rambut normalnya akan memendek, mengecil, kemudian jadi besar dan akan terjadi kebotakan. Pertama dari peradangan dulu sih kak. Nah aku kan berharap berobat selama 3 bulan itu akan menyelesaikan masalah ya kak. Kebotakanku akan berhenti misalnya, terus rambutku sehat kembali. Tapi kenyataannya ini jatuhnya tuh kayak gali lubang tutup lubang kak, cuma versi rambutnya. Artinya ketika kebotakan di satu spot bisa teratasi, tumbuh rambut, tapi di sisi lain tumbuh lagi, ada lagi area baru kebotakannya. Jadi kalau aku sih lihat, observasi berdasarkan pengalamanku ya, jadi si radang ini kan melebar ya kak. Nah dimana ada peradangan, disitulah pasti akan terjadi kebotakan dan kepitakan gitu. Nah masalahnya dokter nggak ngasih informasi yang detail mengenai itu kak, juga dengan proses shadingnya. Bahwa ketika memakai obat ini akan terjadi proses shading, artinya merontokkan sel-sel rambut yang lama untuk digantikan yang baru. Tapi efeknya tidak menghentikan peradangan, tidak menghentikan atau tidak menjamin akan berhenti penyebaran peradangan di wilayah lain. Nah itu yang dokter nggak bilang gitu. Jadi aku kayak ya aku bersyukur sih ada rambut tumbuh di spot kebotakanku yang pertama. Cuma di sisi lain capek juga kak. Maksud aku berharap selama 3 bulan ini udah selesai dan ini nggak ngaruh gitu loh kak ke rambutku yang masih sehat. Tapi ternyata si peradangan ini mengincar rambutku yang masih sehat juga kak. Jadi kalau begini kan jatuhnya kapan selesainya gitu, karena yang tadinya tuh cuman segini doang kak, tutupin ya kak. Ini kayak ini kan tadinya nih, ini aku pakai batas hidungku ya kak. Tadinya kan kebotakanku terjadi, ini tadinya rambutnya lebat nih kak, di sini terjadi di sini nih kak. Nah di sini cuma segini doang tadi, sekarang melebar dong kak. Gila, ini bahkan udah sampai sini, udah lebih setengah dari rambut aku kak. Ini melebarnya ke sini tuh kak. Tuh, ini tumbuh sih, cuman ya itu kak nggak rata gitu. Nih kok belum di sini kak. Jadi menurut kakak aku sia-sia nggak sih kak? Terus poinnya di mana ya kak kalau misalnya kita obatin satu spot kebotakan tumbuh rambut, tapi
timbul lagi kebotakan di area lainnya gitu. Bisa-bisa satu kepala dong, nggak berhenti dong kak. Ketika aku tanya pada beliau, jawabnya cuma bilang, oh nggak tahu ya, saya juga nggak tahu kok bisa ya ada di area yang lain gitu. Tuh kak selalu bilang nggak tahu, sama seperti halnya ketika aku menanyakan perbedaan rambut tumbuh atau rambut yang akan mengalami kebotakan gitu. Aku berharap dapat informasi yang lengkap kak tentang proses pengobatan ini, cuman nyatanya aku dapatnya separah-separah, jadi yang bingung akunya gitu kak. Ya nggak sih kak? Andaikan diterangkan, oh nanti akan terjadi kerontakan dulu kak atau apa gitu. Ini mah enggak kok. Aku bungkus dulu ya kak, soalnya masih basah. Nanti kalau udah benar-benar kering aku baru buka kak. Aku gimana ya kak, ya udah aku sabar aja dulu kak ya, maksudnya semoga, aku cuma pengen tahu informasi loh kak, prosesnya kayak gimana gitu. Jadi aku sebagai pasien tuh nggak kaget gitu loh, nggak yang apaan nih kok rontok ya, kok rambutku tambah botak ya sebelah sini. Jadi aku tuh nggak galau, nggak gelisah, nggak ketakutan tuh loh kak. Alangkah baiknya dokter tuh bilang terus terang apa yang akan terjadi gitu, kayak ada timeline-nya tuh apa ya, timeline sih, proses pengobatan selama berbulan-bulan dari awal pengobatan sampai happy ending gitu, ada hasilnya itu gimana gitu loh kok. Aku tuh pengen tahu gitu. Bukan hanya sekedar tindakan suntik di kulit kepala yang ngalamin kebotakan, terus percakapan isinya hanya ya udah tumbuh, belum, ini apa ya dok, oh wah nggak tahu ya kok ini, ya saya juga nggak tahu, ya udah gini aja, apa jangan kena panas, jangan terlalu panjang rambutnya, kayak gitu kak. Itu kan standar banget yang kita emang udah tahu ya, kayak gitu loh kak. Aku cuma pengen tahu lebih ilmiah gitu loh kak, gimana sih kayak proses shading tuh beliau nggak pernah juga jelasin tentang proses shading pemakaian Manex ini, nggak pernah kak. Aku proses shading taunya malah dari internet, dari sosmed kak, dan yang sosialisasi di sosmed pun influencer malah. Maksud aku taunya dari influencer gitu. Harusnya kan sebagai dokter yang bergerak di bidangnya kan, yang apalagi aku berobat kepadanya kan, kasih tahu detail gitu kak. Jadi kayaknya ketika kita pasien tanya kenapa ini apa, kayaknya nggak etis diucapkan kata-kata tidak tahu untuk seorang spesialis. Mohon maaf ya bu. Kok ada nggak informasi gimana menghentikan peradangan yang menyebar gitu, yang bisa menimbulkan kebotakan atau kebotakan baru. Kok ditunggu ya kak sharingnya, informasinya. Aku capek kak, nggak bisa share rambut aku, nggak bisa bergaya lagi kak, nggak pede aku kak.
jadi muka juga jadi kelihatan tua. Ya udah, maaf ya kak, curhat mulu. Assalamualaikum, saya selalu kakak.